Adiba udah di host loh. Ini udah share screen ya? Ya, sudah. Sudah. Mau bahas ini? Yuk, dimulai yuk. Yuk. Yuk dimulai perkenalan dulu. Ini background disimpan peta ya, biar enak. Iya. Oke. Ayo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, boleh. Dani. Kelompoknya yaitu Asep Saifuddin dan Muhammad Rafi Nupal Fikri. Selamat pagi semuanya. Saya Jason Tunius. Terdiri dari kelompoknya ialah Fajri dan Adib. Perkenalkan, saya Arsyad Kusuma Sudarsono. Kelompoknya terdiri dari Rivaldo Dasoid dan Adib Barauf. Terima kasih. Selanjutnya. Mungkin pembahasan pertama dimulai. Oke. Silakan Rafif. Ini yang tadi nih, Iya, yang tadi juga. Iya, yang tadi aja. Kawasan Laut Cina Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan 2 pulau besar, yakni Spratly dan Paracel, serta bantaran sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara Singapura yang dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan. Karena bentangan wilayah yang luas ini dan sejarah penguasaan silih berganti oleh penguasa tradisional negara-negara terdekat, dewasa ini beberapa negara seperti RRC, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim atas bagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut. Indonesia yang bukan negara pengklaim menjadi terlibat setelah klaim mutlak RRC atas perairan Laut Cina Selatan muncul pada tahun 2012 karena sejarah navigasi dan perniagaan yang panjang di sana yang diikuti penguasaan silih berganti atas wilayah. Negara-negara di kawasan dan bahkan luar kawasan telah memberi nama yang berlainan untuk wilayah yang diperebutkan itu. Dalam kebanyakan bahasa yang digunakan para pelaut Eropa, laut tersebut disebut sebagai South China Sea atau Laut Cina Selatan. Laut Portugis, orang Eropa pertama melayari wilayah perairan itu dan sekaligus memberi nama, mengatakannya sebagai Mar de China atau Laut Cina. Mereka kemudian mengubahnya menjadi Laut Cina Selatan. Demikian pula Organisasi Hidrografik Internasional menyebutnya sebagai Laut Cina Selatan atau Lanhai, Laut Selatan dalam bahasa Cina. Sebelum dibahas tentang masalahnya, saya pengen ini nih baca satu dari artikel. Ya, Silakan. Jadi gini, setidaknya yang bisa menjadi persoalan di masa yang mendatang dari wilayah perairan yang Laut Cina Selatan itu, setidaknya ada 3 persoalan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Pertama itu, Laut Cina Selatan adalah sebuah kawasan perairan dengan potensi sumber daya alam yang kaya, terutama minyak dan sumber energi lainnya, dengan beberapa gugusan pulau yang tersebar di sekitarnya, yang menjadi perebutan saling klaim beberapa negara di sekeliling kawasan, seperti Cina, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kedua, karena letaknya yang berada di jalur perlintasan kapal-kapal internasional yang melewati Selat Malaka, salah satu yang paling sibuk di dunia, dan merupakan jalur penghubung perniagaan dari Eropa ke Asia dan Amerika ke Asia dan sebaliknya.
melalui wilayah perairan negara-negara di paling sedikit di 3 kawasan penting, yakni Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Pasifik. Maka selain negara pengklaim itu, negara-negara yang terletak di sekitar Laut Cina Selatan tersebut, seperti Indonesia dan Singapura, bahkan Amerika Serikat, berkepentingan setiap saat atas terjaganya stabilitas dan keamanan di Laut Cina Selatan. Aktivitas pelayaran yang meningkat yang menggunakan jalur lintas perairan internasional di Laut Cina Selatan dan perkembangan ekonomi yang sangat dinamis di negara-negara di ketiga kawasan penting itu membuat peran Laut Cina Selatan semakin penting, dan baik negara-negara pengklaim dan non-pengklaim di sekitarnya serta negara-negara luar sekaligus sensitif atas perubahan konstelasi kekuatan militer di berbagai negara tersebut, dan juga negara luar kawasan yang berkepentingan, yang secara khusus targetnya diarahkan ke sana. Sehingga setiap manuver kekuatan angkatan bersenjata, terutama angkatan laut, yang tampak provokatif atau ofensif dari setiap negara, terutama yang dikategorikan sebagai negara besar atau big power dan adidaya atau superpower, akan mengundang reaksi dari negara yang merasa terancam kepentingannya dewasa ini dan jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga nih, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia, terutama Cina dan sebaliknya, pertumbuhan yang menurun terus ada di Eropa dan Amerika Serikat, membuat banyak negara berupaya memperoleh kontrol atas atau memperebutkan kawasan perairan yang strategis dan dinamis itu, yakni Laut Cina Selatan. Baik Cina maupun Amerika Serikat dalam hal ini berupaya mengamankan kepentingan keamanan energi atau energy security-nya dengan berupaya menguasai kawasan perairan yang dulunya bisa diterima secara kompromi melalui jalur-jalur diplomatik resmi atau formal, atau tidak resmi atau informal, untuk dikontrol bersama lewat upaya pencegahan diri atau self-restraint, menghindari provokasi dan ofensif kekuatan bersenjata di perairan laut itu. Namun sekarang ini cenderung dilanggar dengan inisiatif untuk kekuatan dan keperluan memperlihatkan reaksi yang berimbang. Dan bahkan ada negara yang mulai mencoba menggunakan ancaman serta intimidasi halus dan menggunakan kekuatan fisik militer di lapangan secara sendiri-sendiri, sepihak ataupun bersama dalam kelompok tersebut. Jadi selain masalah yang terjadi sekarang ini, bisa saja persoalan-persoalan tadi itu yang 3 persoalan disebutkan di atas tadi menjadi persoalan di masa yang akan datang, karena Laut Cina Selatan itu istilahnya diperebutkan oleh negara-negara yang ada di sekitarnya. Bahkan negara yang bukan di sekitarnya pun seperti Amerika Serikat itu memperebutkan gitu. Mengapa? Karena Laut Cina Selatan itu jalur perdagangan gitu. Jadi pantas saja kalau misalkan sekarang itu ada yang memperebutkan, misal Cina tadi mengklaim bahwa laut itu adalah miliknya misalkan. Pantas saja. Mengapa? Karena si laut itu adalah jalur perdagangannya gitu, jalur perdagangan. Jadi ini sangat penting. Ini menjadi bakal tambahan ekonomi bagi negara yang akan memilikinya. Maka dari itu banyak sekali yang mengklaim, dan ini menjadi sebab adanya konflik di antara negara-negara tersebut. Seperti itu. Saya izin share screen ya ininya, petanya. Boleh. Oke. Boleh. Nah, seperti ini gambarannya. Oh, ini ya, rutenya ya. Rute Ini rute Laut Cina Selatannya ya? bukan rute Iya. kapal, rute kapal. Oh, iya. Rute kapal teramai itu. Itu yang karena biru kan- garis-garis apa itu? Itu garis perbatasan mungkin. Iya, mungkin ya. Tiap-tiap negara Mungkin gitu ya. Itu rute-rute Berarti perdagangan ini laut nih. ya? Bukan. Coba. Scroll ke atas. Coba lihat ke atas. Nah, ini nih. Mungkin ada keterangannya mungkin. Ini. Bukan. UNCLOS 200 nautical mile. Oh, yang diklaim zona ekonomi. oleh- Oh, ZEE ini. yang diklaim zona. oleh Laut Cina di Cina itu yang ini, yang garis merah-merah ini. Nah, jadi iya. sini Oh. sampai jadi kan gede banget nih. Diklaim. Pantas Hubungan saja kan? antara Ini kan Vietnam ya, Filipina sama Malaysia. Nah, ini Ya. kan zona ekonomi eksklusif nih, yang milik Ada- Vietnam misal nih, yang biru-biru ini. Masa kan diklaim oleh Cina ke sini nih.
Jadi kan itu pantas saja mengakibatkan konflik kan. Soalnya Iya, kan ini benar-benar. masuknya zona ekonomi eksklusif dari Vietnam. Terus ini juga nih Filipina. Coba. Bentar, Decline. UNCLOS itu apa? UNCLOS itu apa? UNCLOS itu UNCLOS. kayaknya yang pokoknya intinya mah Kayak PBB, zona ekonomi PBB Perikatan eksklusif. Bangsa tentang Hukum kayak Laut. kayak perikatan kayak PBB gitu Hukum kan. Laut. Mm-mm. Tapi kalau menurut aku ini yang Maaf. diperebutkan itu lebih ke pulau separatilisnya enggak sih? Jadi kan ini di Laut Cina Selatan kan ada Paracel sama separatis. Nah ini yang diperebutkan sama kayak Malaysia, Brunei itu yang lebih ke separatisnya ini. Nah Vietnam itu bukannya bukan Cina itu bukan ngeklaim, tapi Vietnam itu lebih ke ada bagian kecilnya di separatis ini loh. Ya makanya Vietnam juga ngeklaim juga. Iya sih. Kalau ke Vietnam Malaysia sama Brunei kan juga Itu pulau ya yang disebut ya? Disebut Iya, Thailand itu dua pulau pulau apa ya? besar itu di Laut Cina Selatan, Paracel. kayak Yang bahan bakar kayak itu adanya di situ ya. Iya, sumber SDA-nya Apa? Yang ada apa? di pulau yang Kayak separatis itu. sumber-sumbernya ada di situ, sumber daya alamnya gitu. Makanya banyak berarti yang ini bikin juga. Berarti ini Cina bisa dibilang mengklaim secara sepihak nggak ya? Iya bisa. Iya sih. Soalnya Iya, cuma bisa dia jadi. doang kan yang mengambil. Bisa. Sedangkan yang diperebutkan ini kan jalur perdagangan nih. Iya, Kayaknya jalur perdagangan kan Tapi tidak yang boleh ikut diambil konflik, sepihak yang gitu. ikut konflik itu Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam dan Malaysia. Amerika juga ikut kan? Kalau nggak salah? Kurang tahu. Iya, saya. Amerika juga pun ikut. Enggak. Seingat aku Amerika itu pengen ikut ngerebut jalur perdagangan laut yang sekarang seingat maksudnya yang pernah aku baca itu Cina sama Amerika itu lagi gempur-gempurnya ngerebutin jalur perdagangan laut karena pengen menguasai jalur perdagangan di dunia. Seingat aku yang pernah aku baca. Iya, mungkin iya. Tapi kalau Natuna itu yang di mana itu? Aku setuju dengan perkataan Asep. Jadi kayak Amerika dan ada juga nggak hanya Amerika sih, kayak negara Inggris kan merebutkan jalur perdagangan di Laut Cina Selatan. Oh iya benar-benar. Kayak negara-negara Indonesia- besar itu pengen nguasain Indonesia jalur. juga ikut peran loh. Juga punya peran kan Indonesia? Iya, Indonesia juga Ya. ikut peran karena jalur perdagangan juga ngelewatin laut Indonesia. ya, maksudnya perdagangan Indonesia juga. Ya kan Di Malaysia daerah Indonesia kan itu dekat karena Kalimantan. yang masuk ke Natuna itu loh, yang nelayan nggak bisa karena ada kapal perangnya ke Natuna. Indonesia sebenarnya nggak ikutan ngeklaim, tapi gara-gara masuk ke Natuna itu. Jadi Iya, ikut iya, dalam benar-benar. ini ya. Mungkin Maksudnya- atau terjadi salah paham antar negara mungkin. Ya, Dan di Bisa sini jadi artikel sih. yang aku baca nih ya. Di sini alasan Amerika itu karena Amerika tidak, di sini sebetulnya sih Amerika tidak memiliki hak teritorial, tetapi telah menjadi tokoh penting di wilayah yang disengketakan itu, melakukan kebebasan navigasi untuk menantang apa disebutkan mengklaim maritim yang berlebihan yang dapat membatasi akses internasional ke wilayah tersebut. Dan di sini ada Presiden Donald Trump mengatakan dia mungkin akan melibatkan Australia dalam kebebasan operasi navigasi itu. Hingga saat ini Australia belum memberikan komitmen, namun melakukan pengawasan melalui udara di bawah Operation Gateway. Dan juga di sini Inggris juga baru-baru ini mengatakan akan menantang klaim Cina yang mengerahkan 2 kapal induk baru untuk mengarungi perairan yang dipersengketakan itu bahwa kebebasan patroli navigasi. Halo? Halo? Loh, Iya, lo. Iya, lo. Mal, sinyalmu jelek, Mal. Tapi di aku jelas kok suara Akmal tadi. jelas. Jelas. Share screen-nya kok hilang ya? Jadi share screen lagi coba yang Lagi. tadi gambar laut Oke, Cina oke. yang tadi. Biar kita bahas lebih dalam lagi. tadi Ada ya? Belum. Bentar. Oke, udah. Coba di zoom.
Di nganu, Yang dibesarin. partinya coba di zoom. Aku pengen yang lihat party listnya. Nggak bisa di zoom. Nggak bisa di zoom. Ini nggak bisa bukan di-zoom lah. bukan peta ininya. Ini Oh gambar. iya sih bener. Coba Oh, di download, iya, gambarnya di bener. download. Gambarnya bisa download nggak? Bisa. Hmm. Buka ya. Ya buka. Ayo buka. ya. Sok. Indonesia ikut ngeklaim wilayah Laut Cina Selatan nggak ya? Enggak. Enggak. Kalau ngeklaim Klaim Cuman yang enggak sih Natuna itu. kalau Kalau seingat Natuna aku. itu bukan masuk. Ini aku di Yang sini mau mana nih? terkait Indonesia nih. Aku ingin menjawab nih. Menghadapi Boleh, langkah boleh, Cina. Indonesia yang tidak memiliki klaim di Laut Cina Selatan, namun zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEAI sering dimasuki kapal-kapal milisi Cina secara ilegal. Pemerintah Indonesia tidak perlu meniru gaya Cina memobilisasi kapal nelayan Indonesia untuk hadiri di ZEAI. Namun, untuk mengantisipasi dinamika geomaritim kawasan yang dinamis, Indonesia menyiapkan komponen cadangan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Mungkin seperti itu kalau terkait Indonesia, Syed. Jadi itu Cina Kalau- nggak ikut ASEAN kan? Cina nggak ikut ASEAN kan? Cina. Enggak, Cina beda. Tapi Cina tapi itu Asia Barat ya. laut wilayahnya ikut ASEAN kan? Tuh pulau-pulaunya tuh loh. Pulau-pulau yang direbutkan tuh loh. Gimana? Kayaknya enggak lah. Enggak. Udah lanjut. Coba aku mau nanya dong. Nah. Boleh. Jadi maksudnya Cina ini dituduh kayak menguasai Laut Cina Selatan gitu apa gimana? Ya emang Cina main klaim aja. Nah, Iya nih. Iya. Ini. Oh iya gimana sok ini dulu. ya kan ini kan Dulu. di batasan di Laut Cina Selatan ini kan ada batas-batasannya kan setiap negara. Boleh. Ya, Gimana sih? Syed. Gimana? Halo. Boleh. Oh, nge-lag mungkin. Enggak bagus kok, di gua bagus. Gimana sih? Maaf, Dip. Suaranya di aku nge-lag, Dip. Coba ulang lagi. Oh. Oke. Enggak kode kok Jadi- jelas. Di negara Cina itu kan setiap di Laut Cina Selatan itu kan ada batas-batasannya kan setiap di negara itu. Nah, kenapa sih Cina ini kayak mengklaim seluruh batas-batasan gitu? Ngerti nggak? Karena mungkin tempatnya jalur perdagangan kali ya. Belum dagangan. Ayo, sok lanjut. Iya. Jadi Dagangan sama SDA-nya juga banyak di situ minyak. kayak gitu. Ini tuh Cina tuh sebenarnya kenapa sih ya pengen mengklaim ini nih loh yang klaimnya itu ya yang garis merah gede banget kan itu kan Iya. masuk apa garis teritorial ZEE dari Vietnam, Malaysia, Filipina. Kenapa Natuna bisa jadi target selanjutnya gitu bisa saja kan pas itu. Sebenarnya dari Indonesia itu sebelum ada sengketa yang Natuna tadi itu kan upaya dari Indonesia itu salah satunya penamaan laut Natuna yang sebelumnya belum ada kayak gitu. Jadi dinamain karena Indonesia itu sebenarnya udah melihat ini gini dari beritanya kayak gini. Upaya penamaan Laut Natuna Utara juga dilakukan Indonesia setelah adanya temuan fakta dari Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda pada 2016.
terkait perselisihan Laut Cina Selatan antara Filipina, Tiongkok. Pengadilan arbitrase menyimpulkan bahwa klaim sepihak dari Tiongkok berdasarkan pada konsep Nine Dashed Line itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum atau historis. Secara hukum kan ini udah milik teritorial ZE-nya udah milik dari Vietnam, Malaysia, terus Philippines itu kan. Jadi dari pihak Tiongkok itu mengklaim secara tidak ada dasarnya gitu, hanya sebatas mengklaim, mungkin dia pengen tahu gitu responnya itu kayak gimana, kuat apa enggak. Nah, hal ini dilakukan kembali pada sengketa di Laut Natuna di Indonesia yang kemarin terjadi kayak gitu. Jadi Indonesia itu sebenarnya udah ada pandangan ke situ bahwa Laut Natuna itu akan seperti dilakukan atau diklaim atau dipermasalahkan seperti yang dilakukan Tiongkok atau Cina kepada laut yang berada dalam ZEE, Vietnam, Malaysia, Philippines. Jadi itu Indonesia udah punya pandangan ke situ gitu sebelum terjadi. Saja kenapa kok Cina kok ke laut ingin mengklaim Laut Natuna gitu. Karena sebelumnya pun sudah mengklaim laut-laut negara lain kayak gitu. Jadi kayak lanjutannya gitu. Istilahnya kalau bahasa kasarnya kayak menjajah lanjutannya kayak gitu. Iya, yang menjajah. Ngerti ya? Paham ya? Paham. Asep keluar enggak, Asep? Asep enggak keluar kok. Ini boleh berpendapat lagi nggak nih tentang boleh silakan Dok. Itu kan katanya Cina kan kayak mengklaim sepihak gitu. Nah, mungkin di sini tuh ada alasan Cina tersendiri gitu kenapa bisa mengklaim jalur perdagangan tersebut. Kalau dari yang saya baca nih, Pal, dari hasil pengadilan arbitrase permanen di Den Haag, Belanda pada 2016 yang perselisihan antara Laut Cina Selatan antara Filipina dan Tiongkok itu berdasarkan pada konsep Nine Dashed Line itu sama sekali tidak memiliki dasar atau dasar hukum atau historisnya, Pak. Jadi itu hanya sebatas mengklaim aja. Nah, menurut pengadilan arbitrase di Den Haag ini menyatakan atau menyimpulkan bahwa Tiongkok itu mengklaim laut itu tidak ada dasar atau historisnya kayak gitu. Jadi hanya sebatas mengklaim, tidak ada dasarnya kayak gitu. Tadi kan yang ditanyakan apa? Alasan dasar kan? Ya. Iya, jadi nggak ada berdasarkan pengadilan yang di Den Haag tadi. Tidak ada dasar atau historisnya, dasar hukum atau historisnya. Kenapa Tiongkok mengklaim laut tersebut kayak gitu? Itu sih berdasarkan pengadilan arbitrase permanen di Den Haag, Belanda kayak gitu. Jadi tidak ada dasar hukum dan historisnya. Jadi hanya sebatas mengklaim saja dia kayak gitu. Tapi di sini Cina mengklaim gitu ada hak sejarahnya gitu. Seperti coba kayak gimana? Hingga seperti tahun 1930-an Laut Cina Selatan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksinya, artinya di bawah hukumnya gitu. Mereka juga mengklaim bahwa sebagian besar pulau itu karena hak sejarah sejak zaman kuno. Mereka tuh menunjukkannya dengan memberi bukti di mana setelah perang berakhir pada 1945, perang Republik Cina yang sekarang Taiwan menguasai pulau-pulau ini, khususnya di Pulau Spratly dan Paracel, yang mana diklaim dari Jepang pada 1952 melalui perjanjian damai. Nah, Cina kemudian berpendapat karena tidak ada keberatan atas klaim mereka atas pulau-pulau ini oleh komunitas internasional di saat itu gitu, pada saat 1952 status quo-nya masih tetap sama. Argumen ini memiliki sedikit manfaat gitu, bahwa kepemilikan ini tidak tercatat gitu kepemilikannya dalam internasional police diges gitu. Lalu juga Cina mengatakan bahwa itu tidak bertentangan gitu dengan yang lain gitu, karena yang tadi ada status quo masih tetap sama
artinya belum ada yang keberatan gitu pada saat itu. Jadi Cina berhak gitu, merasa berhak atas pulau tersebut karena Cina telah mengklaim pada tahun 1952 itu dari Jepang gitu melalui perjanjian damai. Itu sih kalau dari Cina. Ya, oke. Kalau saya menanggapi kotornya. Iya, tadi kan disebutkan khususnya Laut Cina Selatan dari Paracels dan Spratlys. Bisa saja, boleh saja mengklaim itu kan. Cuma kan yang di sini yang diklaim Cina itu bukan hanya Laut Cina Selatan yang sudah ditentukan garis-garisnya tadi loh. Ini yang diklaim malah kemana ini? Ya gitu kan. Sementara di situ kan ada zona ekonomi eksklusif yang harus kita patuhi, hormati. Kenapa harus diklaim kayak gitu? Jadi yang mungkin yang Laut Cina Selatan yang diputuskan di Den Haag ini nih yang garis merah Laut Cina Selatan yang kayak gitu. Jadi ini tidak ada dasar hukum dan historisnya kenapa yang merah-merah ini itu kan diklaim sama Cina gitu. Mungkin ada secara historis yang Pulau Paracels dan Spratlys itu mungkin secara historis memang ada. Cuman kan kalau yang zona ekonomi eksklusif ini di luar garis yang tengah ini kayak gitu. Itu sih tanggapan dari saya. Terus untuk kan sekarang kan sudah berakhir kan sekitarnya Ya. apa tuh konfliknya kan sudah berakhir sekarang. Iya. Halo? Halo? Iya, halo. Silakan, Kat. Udah kan? Seingatku belum, masih kalau konflik masih jalan, maksudnya perebutan jalur laut tuh. Enggak, apa tuh sekarang pemerintah Cina sudah bekerja sama kok. Oh, maksudnya bekerja sama dengan mana gitu? Dengan negara-negara lain? Pemerintah Cina menyatakan siap bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menyelesaikan sengketa klaim Laut Cina Selatan. Ini yang dikatakan Perdana Menteri Cina ya, Li Keqiang saat menghadiri KTT ASEAN ke-35 di Bangkok, Thailand pada hari Minggu. Perkataannya ini, kami bersedia bekerja sama dengan ASEAN berdasarkan konsensus yang telah dicapai untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Laut Cina Selatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan selama 3 tahun. Jadwal yang ditetapkan selama 3 tahun merujuk pada pembahasan perihal Code of Conduct COC atau Kode Perilaku di Laut Cina Selatan antara Cina dan negara anggota ASEAN. Tempo selama 3 tahun disepakati saat ASEAN menghelat konferensi bisnis dan investasi di Singapura pada November 2018. Gitu, monggo. Yang menanggapi. Berarti kan jangkanya 3 tahun ya. 2018, 19, 20. Itu dari petinggi Cina siapa itu? Perdana Menteri Cina, Li Keqiang. Berarti konfliknya udah terselesaikan sampai sekarang berarti. Maksudnya udah dari setiap negara udah ngasih apa yang di pemerintahan Cina ajukan atau gimana? Mungkin kalau untuk terselesaikan belum ya kayaknya. Mungkin kalau selesai belum tapi kayak masih ada perundingan dulu gitu loh. Kayaknya itu dari statementnya Perdana Menteri Cina itu masih dia berkontribusi kalau diajak perundingan dia ikut gitu. Kayaknya masih gitu. Di ASEAN. Berarti cuma belum selesai tapi mau bekerja sama gitu. Iya. Iya gitu. Bekerja sama maksudnya gitu. Dari pihak-pihak lainnya belum ada yang semuanya hampir setuju semua maksudnya dari keputusan Cina gitu ya. Jadi kan
Cina konflik sama anggota ASEAN kan. Iya benar. Jadi secara otomatis ASEAN kan juga ikut bantu. Iya pasti. Ini bukan konflik ini kan Laut Cina Selatan bukan hanya yang ramai terjadi 2016 doang kan. Ini kan dari tahun sebelumnya, bahkan dari tahun 90-an, bahkan ini sudah terjadi kan. Ya, sering Bahkan terjadi. Iya benar. 1940-an. Udah ada tadi kan konfliknya. di tahun 90-an itu ada Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea, gini, DOC. Ini kan ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja. Deklarasi ini berisikan komitmen ASEAN Tiongkok untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati freedom of navigation di Laut Cina Selatan. Kayak gitu. Sementara sekarang 2016 kayaknya prinsip hukum internasional ini dilanggar gitu sama Tiongkok ke Cina. Soalnya Cina kan, ya. kayak gitu. Nah, mengenai hal itu tuh gimana tentang kapal perang Cina yang masuk ke bagian ZE negara lain? Kan ada itu. Yang baru-baru ini aja kan ada itu. Yang di Natuna juga masih kapal perangnya. Iya itu. Ada. Sini sih ada 3 pendapat ya yang dari saya baca ini tentang kapal perang yang memasuki ZE. 3 pendapat itu, 1, kapal perang dapat memasuki wilayah ZE negara lain. Pandangan ini berlandaskan beberapa argumen, antara lain A. Hak imunitas kapal perang. Kapal perang berarti suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut di bawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh pemerintah negaranya dan yang namanya terdapat di dalam daftar dinas militer yang tepat atau daftar serupa dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler. B. Kebebasan laut dilepas wilayah ZE. Kebebasan di laut lepas ini diatur dalam pasal 87 angka 1 UNCLOS yang berbunyi 1. Lautan lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional. Panjang di situ. Terus ada kapal perang tidak memiliki hak di wilayah ZE negara lain. Pasal 58 angka 1 UNCLOS. Sebagaimana dicantumkan sebelumnya, jika menyebutkan aktivitas militer sebagai salah satu hak yang diizinkan, jadi negara pantai memiliki hak untuk membatasi atau melarang masuknya kapal perang atau aktivitas militer di wilayah ZE. 3. Ada yang diselesaikan berdasarkan keadilan. Pandangan ini merujuk pada pasal 59 UNCLOS yang berbunyi, dalam hal di mana konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yurisdiksi kepada negara pantai atau kepada negara lain di zona ekonomi eksklusif yang timbul sengketa antara kepentingan negara pantai dan negara lain atau negara-negara lain manapun. Maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Ada aku ada pertanyaan nih. Kalau mau jawab. Ya, moga. Duluan. Apa pertanyaan? Siapa tadi? Itu tadi ada 3 pendapat itu tentang kapal perang yang masuk ke negara-negara ZE. Ini aku boleh tanya nggak? Tanya aja, boleh dijawab. Ya, nanti jawab ya. Nah, jadi gini, apakah benar Cina itu benar-benar sebagai ancaman untuk perdagangan maritim? Cina sebagai ancaman maritim. Cina sebagai ancaman bagi laut maritim. Perdagangan maritim. Nggak tahu juga sih, tapi yang baru-baru ini nelayan pada takut kan masuk tuh ada kapal perang. Pada takut juga.
Apa tuh katanya apa tuh bakal nyawanya bakal hilang kalau masuk situ. Katanya gitu. Langsung Bisa tembak. ditembak kali nggak tahu. Ya, Ini pada apa tuh takut sih. Nggak apa jadi tuh Cina layar. banyak yang bilang apa tuh sudah mempersiapkan banyak senjata di sana gitu, kapal-kapal bersenjata. Kalau perang yang banyak senjata. Ada yang mau nganu nggak? Apa tuh opini nggak? Jadi benar apa tidak Cina itu sebagai ancaman untuk perdagangan maritim? Iya sih, ancaman. Ya, ancaman ya. Iya. Kenapa ya? Pertama dari segi keamanan, itu kan sebuah tindakan provokatif dari Cina gitu terhadap perdagangan maritim. Bisa saja kan dari hal tersebut negara-negara terlibat gitu, masuk ke dalam masalah yang terjadi gitu. Ini kan menjadi dari segi keamanan nih, misal dari segi keamanan saja kan itu sudah menjadi hal yang sangat patut untuk dibahas gitu. Itu sih menurutku. Bisa menjadi ancaman lah intinya. Ini Cina tuh kayak kalau diistilahkan kayak anak nakal. Memprovokasi memprovokasi negara-negara lain yang dirasa menurutnya itu lemah kayak gitu. Ngerti nggak? Nah, iya benar. Ya kan? Ngerti Provokasi. Jadi Cina itu merasa kalau dirinya itu menurut saya nih, Mbak. Menurut saya Cina itu merasa dirinya itu kuat memiliki mempunyai power lah. Jadi gimana sih seperti nyatanya kita di sekolah, misal kamu anak perundung yang kuat. Nah, iya ngerjain atau nakalin anak suku kayak gitu. Kayak gitu sih menurutku. Jadi tindakan tersebut sebuah tindakan provokatif. Nah, misalkan ada perlawanan dari negara-negara lain itu kayaknya pengennya kayak gitu sini. Menurutku itu. Meskipun di perjanjian ada kan perjanjian atau declaration tadi apa DOC itu dijanjikan adanya perjanjian bahwa setiap permasalahan yang ada di Laut Cina Selatan itu harus diselesaikan dengan cara damai. Tapi kan pada kenyataannya Cina itu terus memprovokasi. Setelah dari Laut Cina Selatan tuh datang ke Laut Natuna kayak gitu. Bukannya ini sudah jelas-jelas terlihat jelas bahwa ini sebuah tindakan provokatif terhadap negara-negara lain kayak gitu. Benar. Alasannya Amerika dengan juga ikut-ikut. Alasannya tadi iya. Amerika juga ikut-ikut. Pasti kan. Amerika secara sewenang-wenang mengirim kapal dan pesawat militer canggih ke Laut Cina Selatan sebagai provokasi dan secara terbuka mencoba untuk mengganggu negara-negara di kawasan itu. Ini dari CNN Indonesia. Ya sih memang pasti negara superpower pasti pengen terlibat terus sih. Negara berpower sama negara superpower gitu ya. Iya, jadi dia itu kayaknya pengennya menunjukkan eksistensinya gitu. Ketika Cina ini kan lawannya Amerika. Ya. Cina ini pengen mengklaim misalkan. Nah, ini kesempatan besar untuk Amerika misalkan datang terus mengalahkan Cina misalkan dalam hal misal menakut-nakuti lah. Jadi ini negara-negara superpower ini ingin mengeksistensikan dirinya kayak gitu. Sih menurutku dari segi apa ya? Dari segi politik kali ya. Kayak gitu sih. Ya, bisa dari segi politik. Jadi mereka di Cina tuh klaim itu buat apa sih? Klaim itunya? Kepentingan politik kayaknya. Banyak keuntungannya juga. Tadi tuh alasannya tadi itu saya baca apa ya? Bentar. Cina mengklaim ini tuh Laut Cina Selatan tuh
Alasannya Cina di sini tertulis Grounding Cina membangun pangkalan militer. Untuk pangkalan militer katanya. Iya sih, gimana sih? Coba sih. bentar. Mungkin kalau misalkan bangun pangkalan militer karena minyak itu kali ya. Karena kan sumber daya alam yang diperkirakan ada sekitar 22 miliar barel gas atau sama dengan 8,2 triliun meter kubik minyak bumi di Lautan Cina Selatan gitu. Jadi keuntungannya itu lebih besar pendapatan per kapitanya. Benar-benar ini loh. Laut Cina Selatan merupakan perairan yang kaya akan sumber daya alam dan ikan. Nilai komoditasnya diangkut melalui perairan itu disebut bisa mencapai triliunan dolar. Wah. Iya, mungkin dari situ. Ya, makanya itu. Jadi dalam waktu sebulan atau berapa gitu triliunan dolar ya keren sih. Makanya Cina ngeklaim apa tuh? Apanya? Cina Selatan. Tapi di sini Cina mengklaim perairan laut sebagai wilayah kedaulatan dengan alasan sejarah. Nah, sejarahnya tuh gimana sejarahnya gitu? Kurang tahu sih. Mungkin sejarahnya di Palu tadi yang jelasin. Oh iya, tadi tuh alasan atau klaim Laut Cina Selatan itu dari Cina itu Tiongkok terkait wilayah yang mereka klaim itu sebagai traditional fishing ground. Jadi tempat pemancingan tradisional katanya. Jadi Laut Cina itu diklaim sebagai tempat pemancingan tradisional katanya. Oh, dari zaman dahulu ya. Kayak gitu. Padahal enggak anjir. Iya, jadi yang Natuna itu diklaim seperti itu, traditional fishing ground. Jadi diklaim sebagai tempat pemancingan tradisional gitu. Jelaslah Indonesia pasti menolak kan. Alasannya seperti itu. Tapi itu kan bukan keputusan dari internasional itu kan? Bukan. Ya, bukan. Cina secara sepihak mungkin. Secara sepihak. Oh ya. Tadi yang Rapi bicarakan tadi yang perihal masuknya kapal ke zona ekonomi eksklusif negara lain itu akibat hukumnya ada nggak? Yang misal hukuman bagi pelanggarnya ada nggak, Pip? Yang tadi kamu bicarakan. Nggak ada sih. Nggak ada. Ini cuman kayak hukum gitu aja, nggak ada sih. Tapi kalau menurutku juga sih kalau misalkan Cina itu juga kayaknya kalau misalkan kayak alasan-alasan kayak gitu sih nggak kuat sih, karena kenapa di sini juga aku baca sih ya ini konfliknya sama Filipina. Jadi di sini sih di situ ada menurut dari Filipina sendiri ada sekitar 220 kapal Cina yang tertambat di karang tersebut. Nah, di sini juga dari Filipina kami meminta Cina untuk menghentikan serbuan ini dan segera menarik kapal-kapal yang melanggar hak maritim kami dan melanggar batas wilayah kedaulatan kami. Ini kata Menteri Pertahanan Lorenzana, menteri dari Filipina itu sendiri. Terus pemerintah Cina ini di sini mengatakan dia nggak ada respon gitu loh dari dia ini nggak ada respon ketika dia itu dikomentari dari beberapa pihak. Jadi seolah-olah Cina itu menganggap remeh. Iya. Salah. Oh iya, baru ini tadi saya lihat berita ini baru-baru ini nih. Cina mulai memberlakukan aturan baru di Laut Cina Selatan hari ini, Rabu 9/1/2021. Peluncuran peraturan maritim semacam itu adalah tanda peningkatan upaya untuk menjaga keamanan nasional Cina di laut dengan menerapkan aturan ketat untuk meningkatkan kemampuan identifikasi maritim, ujar Badan Maritim Beijing.
Terus sama di Laut Cina Selatan di mana itu? Mana ya tadi? Dia bikin kota yang di salah satu pulau di daerah mananya tadi, Pak? Berarti Namanya kota Shansan gitu, udah dibangun infrastruktur gitu, kayak jangkauan 5G, sekolah, penerbangan charter reguler. Di mana, Vip? Kurang Bentar. kedengeran. Maksudnya gimana, Pip? Cina memberlakukan aturan baru di Laut Cina Selatan. Baru ini 3 minggu yang lalu lah beritanya. Peraturan ada nggak di situ? Poin-poin peraturannya? Iya, maksudnya poin-poin peraturannya yang baru itu kayak gimana sih? Ada nggak gitu? Yang diberlakuin sama pihak Cina? Nggak ada. Tapi di beritanya begitu. Nggak ada. Kata ujar Badan Maritim Beijing-nya, peluncuran peraturan maritim semacam itu adalah tanda peningkatan upaya untuk menjaga keamanan nasional Cina di laut dengan menerapkan aturan ketat untuk meningkatkan kemampuan identifikasi maritim ke Badan Maritim Beijing. Aturan ini berlaku untuk kapal selam, kapal nuklir, kapal yang membawa bahan radioaktif, termasuk kapal tanker, bahan kimia, gas air, dan zat berbahaya. Itu Cina buat aturan sendiri ya? Iya. Jadi Cina ini membuat aturan tanpa persetujuan PBB atau gimana? Oh iya, ini ada lagi nih. Bahkan untuk memperkuat klaimnya, negara pimpinan Presiden Xi Jinping itu telah membangun kota seluas 800.000 mil persegi, salah satu bagian kepulauan Paracel di LCS. Kota itu dinamai Shanxi. Kota itu Cina sudah membuat beberapa fasilitas kelas kota yang memiliki fasilitas seperti desalinasi air laut dan fasilitas pengolahan limbah, perumahan publik baru, sistem peradilan yang berfungsi, jangkauan jaringan 5G, sekolah, dan penerbangan charter reguler. Wah, ribet juga tuh. Udah bangun kota. Udah pemikirannya udah nibat ya, anjir. Sampai udah bangun kota kayak gitu. Padahal klaimnya belum terbukti ya. Iya, benar. Tiongkok telah membuat berbagai upaya untuk mengubah jalur perairan internasional itu menjadi Karibia Tiongkok. Itu maksudnya gimana ya? Maksudnya coba ulang, Zat. Gimana maksudnya tadi? Nih, meskipun berjanji di depan publik untuk tidak memiliterisasi Laut Cina Selatan, meskipun berjanji di depan publik untuk tidak memiliterisasi Laut Cina Selatan, Tiongkok telah membuat berbagai upaya untuk mengubah jalur perairan internasional itu menjadi Karibia Tiongkok. Karibia Tiongkok. Maksudnya gimana ya? Mengubah jalur perairan internasional. Bentar. Karibia. Jalur internasional Karibia Tiongkok. Kalau dari Wikipedia nih, Karibia Tionghoa itu ialah orang yang berdarah etnis Tionghoa yang tinggal di Karibia, di kota, atau mungkin seperti di desa mungkin ya di Tionghoa. Terus terdapat sejumlah kecil namun signifikan dari Tionghoa dan keturunan mereka di seluruh negara Antilles Raya. Mereka semua merupakan bagian dari diaspora Tionghoa besar yang dikenal sebagai Tionghoa perantauan. Jadi Tionghoa Karibia itu
Tionghoa perantauan mungkin Syad, yang dipindahkan ke Laut Cina. Aku boleh berpendapat ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Jensen ya. Kalau menurut pandanganku berdasarkan hasil searching ya. Kalau Jensen tadi gitu ya. Kalau menurutku Karibia itu kan Hindia Barat. Hindia Barat itu sekelompok pulau yang terdiri dari banyak pulau gitu. Seperti tadi di dalam peta itu yang Paracel sama Pratis ya. Itu kan terdiri dari banyak pulau. Nah, ini tuh sama Tiongkok digambarkan seperti Karibia yang ada di dekat Kuba, Puerto Rico. Jadi Karibia ini penuh jalur perdagangan, berisikan pulau-pulau kecil kayak gitu. Nah, ini disamakan seperti, istilah ini dipakai, bukan istilah ya, nama ini seperti dipakai sama Tiongkok. Jadi Karibianya Tiongkok gitu. Ngerti nggak? Misalkan di dunia kan ada Hawaii nih. Di dunia ada Hawaii. Hawaii itu kan pantai yang indah lah istilahnya. Kalau di Indonesia ada Bali. Nah, sama Indonesia disebut Hawaii-nya Indonesia kayak gitu. Ngerti nggak? Oh, jadi Cina itu diperumpamak. Iya, jadi kepulauan itu diperumpamakan iya, gitu ya. Karibianya. Ya, jadi kayak gitu menurutku. Karibianya Tiongkok. Jadi disebut Tiongkok itu menyebut tadi yang Laut Cina Selatan ini sebagai Karibia Tiongkok. Karibianya Tiongkok kayak gitu. Dari itu sih menurutku. Dari sisi pandangan yang lain selain dari yang Jensen sampaikan tadi. Ini kita sampai jam berapa sih? 60 menit. Udah masuk 1 jam belum sih takutnya? Kurang 10 menit. Udah sih kita. Kurang 10 menit. Berarti Rekornya aku bikin kesimpulan nih. kita diskusi. Ya coba ya ada yang bahas. Boleh. Dari apa yang kita sampaikan tadi. Untuk penutupannya. Kesimpulannya. Bentar. Ini udah 1 jam belum? Boleh. Belum. Kita giliran aja bikin kesimpulannya. Bikin kesimpulan Nah, dulu iya. aja nggak apa-apa. Mulai dari aku ya. Kira-kira ada. Sok. Iya boleh. Mulai aja lah. Ini aku ada beberapa untuk searching tentang topik kita, dan sini ada 3 poin terkait topik kita kan. Yang pertama nih status wilayah Laut Cina Selatan menurut United Nations Conference of the Law of the Sea atau disingkat dengan UNCLOS. Laut Cina Selatan sebagai laut setengah tertutup inilah yang sering menimbulkan sengketa atau konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Banyaknya negara-negara mengelilingi Laut Cina Selatan menyebabkan banyaknya kepentingan-kepentingan di wilayah Laut Cina Selatan. Kepentingan-kepentingan ini biasanya bertentangan antara satu negara dengan negara lain, sehingga menimbulkan sengketa atau konflik. Yang kedua, peran yang dimainkan Mahkamah Arbitrasi Internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah dengan memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenai 2 cara penyelesaian, yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang. Yang di sengketa suatu situasi ketika 2 negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Poin ketiga, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan dan putusan Mahkamah Arbitrasi Internasional tahun 2016. Mahkamah Arbitrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Lautan Cina Selatan. Namun, pemerintah Cina tidak ada menerima putusan tersebut. Putusan itu sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Mahkamah Arbitrasi menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Lautan Cina Selatan. Mungkin seperti itu terkait topik kita, kesimpulannya. Lanjut.
yang menyimpulkan? Rafif. Monggo yang mau Rafif. nyimpulin. Adip. Baik, langsung aku masuk aja ya. Ya, monggo. Jadi dari pembahasan yang kita bahas, yang kita uraikan, keterlibatan Indonesia di Laut Cina Selatan bukan semata-mata sebagai mediator ASEAN, melainkan juga terkait dengan kepentingan ekonomi seperti lintas perdagangan maupun eksplorasi sumber daya alam di zona perairan Natuna serta menjaga wilayah kedaulatan di Indonesia, yakni perairan Natuna. Yang pertama, konflik Laut Cina Selatan menjadi ancaman dan alarm bagi wilayah pertahanan dan keamanan Indonesia karena mengancam kestabilan perekonomian di Indonesia. Yang kedua, dengan pengklaiman yang dilakukan Cina di perairan Natuna, Cina secara tidak langsung telah melanggar kedaulatan negara Indonesia. Cukup. Mungkin Rivaldo membuat kesimpulan atau Adiba. Ada lagi nggak? Kalau kesimpulan dari sepenangkapku ya, jadi itu kayak gini, klaim Cina itu kan terhadap Laut Cina Selatan didasarkan atas karena potensi kekayaan alam yang sangat besar. Nah, selain itu, klaim Cina juga kan didasarkan atas 9 garis putus-putus tadi yang di gambar tadi yang garis-garis merah, yang mana meliputi Kepulauan Pratas, Paracel, dan Spratly. Dan itu juga menjadi sengketa gitu bagi negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Filipina. Nah, akhirnya penetapan 9 garis ini tidak hanya menyebabkan pertentangan gitu di antara beberapa negara ASEAN tadi, tetapi juga pertentangan bagi negara Amerika gitu, seperti yang tadi dibilang. Jadi Amerika tuh khawatir akan Cina, siapa tahu Cina membangun objek-objek militer gitu, militerisasi, seperti pembangunan mercusuar dan pembangunan fasilitas lainnya yang dilakukan oleh Cina. Halo? Halo. Ya, halo. Dengar kok. Dengar. Ini bisa yang nge-lag nih. Kedengeran nggak? Dengar. Dari tadi dengar loh. Dengar. Udah, itu Iya. aja. Udah, Dok. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada lagi nggak? Diba. Adiba mau nggak, Udah, Adiba? cukup aja. Cukup. Adib Rifki. Dip. Cukup. Almadi. Asep. Kayaknya cukup udah. Semua juga. Nggak ada lagi. Akmal. Udah dibahas semua juga. Saya Udah. ini nih pengen nambahin ya kesimpulan. Ya, Boleh, monggo. Fajri? Silahkan. Iya. Monggo. Terima kasih. Jadi berdasarkan dari diskusi yang kita lakukan tadi selama kita dalam waktu 1 jam, saya mengambil benang merahnya. Di sini benang merahnya itu terdiri dari 4 poin ya. Pertama, kesimpulannya bahwa Cina melakukan klaim tersebut terhadap Laut Cina Selatan yang meliputi zona ekonomi eksklusif negara lain merupakan sebuah tindakan provokatif. Yang kedua, Cina mengklaim dengan alasan bahwa laut tersebut sebagai wilayah tradisional fishing ground atau tempat pemancingan tradisional. Yang kemudian, yang poin yang ketiga, bahwa di dalam pengadilan arbitrase Den Haag, Belanda 2016 menyimpulkan bahwa pengklaiman Cina terhadap laut Cina Selatan dengan yang meliputi zona ekonomi eksklusif negara lain tidak memiliki atau tidak adanya dasar hukum dan historis. Kemudian poin yang keempat, yang terakhir, bahwa tindakan Cina
dengan mengklaim atau memasuki Laut Cina Selatan yang meliputi zona ekonomi eksklusif negara lain merupakan tindakan melanggar prinsip hukum internasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya ambil benang merahnya dari diskusi tadi. Terima kasih. Mungkin Rapip ada yang membuat kesimpulan? Cukup. Udah poinnya udah dijabarin semua tadi. Iya, poin-poinnya udah dijabarin semua kok. Gimana, ada yang mau nambahkan lagi? Nah, silahkan Akmal. Baik, paling saya akan menambahkan sedikit. Jadi pada kesimpulannya, RRC terhadap Laut Cina didasarkan atas potensi kekayaan alam yang sangat besar. Klaim Republik Rakyat Cina atas Laut Cina Selatan ditetapkan dalam 9 garis putus-putus. Atas Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, dan Marshall Bang, yang juga diakui oleh beberapa anggota negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina. Penetapan garis putus-putus, 9 Dash Net Line, oleh Republik Rakyat Cina tidak dapat menyebabkan pertentangan di antara beberapa negara anggota ASEAN. Namun pertentangan juga dinyatakan secara terbuka oleh Amerika Serikat yang tidak menerima adanya pembangunan objek-objek militer, pembangunan mercusuar, dan pembangunan fasilitas lainnya di Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina. Cukup. Ini berarti sudah ya? Mungkin sudah cukup untuk keseluruhannya ya. Oke, Dip. Tutup, Dip. Ya. Sen, tutup. Tutup chat. Baik, terima kasih. Terima kasih Johnson telah memilih saya sebagai penutup pada pagi hari ini. Baik, jika tidak ada tambahan, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas diskusinya teman-teman. Ya, terima For kasih. attention with Terima our kasih. discuss. Anjay. Semua